18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jonas, Ya Pak. saat ini kalau musim pilpres ini yang paling rame itu kuburan. Oh, apa hubungannya Pak? Banyak yang ziarah-ziarah di kuburan, orang-orang yang dianggap sakti atau hebat. Oh. Setelah itu dukun-dukun. Ya, laris Pak ada dukun ini ya. Yang sering disebut penasihat spiritual. Ya, jadi yang sekarang ini yang rame itu dukun sama apa? Penasihat Kuburan spiritual. dan penasihat spiritual. Itu sampai Pilpres 2024. Nah, tetapi setelah Pilpres beda lagi, Jonas. Oh, bedanya apa Pak? Yang rame rumah sakit jiwa sama dokter psikiater stres depresi. Kalau nggak Sama berhasil, nggak lolos. Jelas, Jonas? Jelas Pak. Jadi, Jonas, Ya, Pak. dalam spiritual Jawa, ini sebelum saya bertobat ya Jonas ya. Ya Pak. Ini kita ngobrol ya. Yaitu kemunculan namanya itu Kembang Wijoyo Kusumo, Jonas. Kembang Wijoyo Kusumo. Tepatnya di Nusa Kambangan, Jonas. Akan itu setiap 100 tahun tuh, Jonas. Ya. Tiap 100 tahun sekali. Itu katanya guru saya, Jonas. Katanya Pak Jonas? Kembang Wijoyo Kusumo ini Pak, 100 tahun sekali di Nusa Kambangan. Itu muncul atau gimana Pak? 100 tahun sekali. 100 tahun sekali muncul, Jonas. Nah, dan itu kalau memegang itu menjadi orang hebat lah atau sakti, dan namanya wahyu temurun namanya tuh, Jonas. Langsung sakti seketika Pak kalau pegang itu. Artinya itu tanda yang ditakdirkan, Jonas. Nah, itu muncul setiap 100 tahun sekali. Nah, itu kepercayaan guru saya sebelum saya bertobat, Jonas. Jadi sebelum saya bertobat tuh guru saya berkata ada kemunculan Kembang Wijoyo Kusumo 100 tahun sekali aja, Jonas. Itu bentuknya apa Pak? Kembang itu memang? Iya, tapi itu kembang berbeda dengan yang lain, Jonas. Nah, itu setelah itu orang Jawa itu sebelum saya bertobat, Jonas ya, spiritual itu kakek saya ngomong itu keris Nogososro, Jonas. Itu yang banyak dicari orang karena dianggap sebagai wahyu keprabon, punya bicara tentang wibawa dan kekuasaan, Jonas. Iya Pak. Tapi yang beredar di masyarakat itu banyak yang namanya putran, duplikat, Jonas. Putran? Bukan yang asli itu loh, Jonas. Cirinya apa Pak untuk membedakan yang asli atau yang tiruan? Apa yang duplikat? Ya beda kekuatannya, Jonas. Secara fisik nggak kelihatan tapi Pak ya? Bisa kelihatan, Jonas. Nah itu jadi
kemunculan itu. Kan ada tombak baru kelinting atau tombak Kiai Pleret, macam-macam Jonas ya. Tapi yang Ya. jelas biasanya menonjol itu Kris Nogososro Jonas. Yang di era Majapahit dulu. Nah, sedangkan tempat-tempat yang banyak yang orang datang, Jonas, itu Gunung Lawu, Jonas. Gunung Lawu ya. Jadi sekarang ini yang rame Pilpres itu dukun, kuburan, penasihat spiritual. Dan mungkin di gunung-gunung ya. Gunung Lawu dan pantai Laut Selatan, Jonas. Pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemanusiaan menjadi hal yang utama yang ingin dibina. Untuk mencapai kemanusiaan manusia, orang perlu memperhatikan dimensi-dimensi penting yang berkaitan dengan manusia secara seimbang. Pembinaan manusia berkaitan dengan manusia yang berorientasi kepada kemanusiaan perlu diwujud nyatakan dengan pembentukan tidak hanya sisi kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritualitas. Pembentukan diri yang memanusiakan manusia akan membantu orang untuk melihat sisi kemanusiaan dalam diri sesama sebagai sesuatu yang penting. Buahnya adalah orang yang mampu melihat orang lain sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi. Yesus dalam perjalanan hidupnya mengajarkan dan memberikan contoh-contoh konkret. Ia tidak hanya mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya secara normatif saja, tetapi berwujud nyata dalam aplikasi-aplikasinya. Yeremia 33 ayat 3. Yahweh berkata, "Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan hebat yang tidak engkau ketahui." Bagian ini diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia selama masa pembuangannya di Babel. Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa jika dia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui doa, dia akan menerima tanggapan dan wahyu Tuhan. Ayat ini menyoroti keinginan Tuhan agar manusia benar-benar berseru kepadanya untuk mencari hikmat dan bimbingannya. Terutama di saat-saat sulit, kita bahkan lebih perlu berdoa dengan tulus kepada Tuhan dan mencari pertolongannya untuk mengatasi kesulitan. Sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Merah di depan mereka dan tentara Mesir yang mengejar di belakang mereka. Dengan hati yang tulus, Musa berdoa kepada Tuhan dan menerima pertolongannya. Tuhan membelah Laut Merah dan orang Israel menyeberangi Laut Merah dengan selamat.